Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan untuk artikel yang dipilih oleh kelompok B. Kali ini artikelnya berasal di Journal of Pharmacopolium ya. Sekali lagi Ibu ingatkan untuk selanjutnya saat kita akan mengcopy paste kegiatan, apalagi ini artikel penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, itu cantumkan dengan jelas sumbernya, jurnalnya itu dari mana, kemudian siapa penulisnya ya. Ini adalah data lengkapnya, di mana data ini juga nanti akan mahasiswa sekalian itu perlukan pada saat penulisan daftar pustaka ya. Harus lengkap. Kalau jurnal dia harus punya nama jurnal, nomor dan volume jurnalnya untuk ditulis di daftar pustakanya. Oke, kita akan lihat di sini judul dari artikelnya adalah formulasi dan evaluasi sediaan tablet asam mefenamat menggunakan eksipien cross carmelose sodium sebagai disintegran dengan metode granulasi basah. Sama seperti artikel sebelumnya, ada 3 parameter di sini. Yang pertama, pada penelitian ini akan dilakukan formulasi dan evaluasi tablet. Zat aktifnya itu adalah asam mefenamat. Kemudian eksipiennya cross carmelose sodium sebagai disintegran. Di sini eksipien yang difokuskan itu adalah penghancurnya ya. Kalau yang sebelumnya itu kan sebagai pengisi dan sekaligus pengikatnya. Kemudian di sini juga metodenya mereka juga sudah jelaskan bahwa metode yang digunakan adalah granulasi basah ya. Sekali lagi mengulang lagi untuk judul itu adalah semua kegiatan yang akan artinya judul, tulislah judul itu akan menggambarkan jelas apa saja fokus-fokus dari penelitian ini. Seperti di sini adalah fokusnya cross carmelose sodium sebagai disintegran, berarti akan dibahas lebih dalam itu tentang bagaimana cross carmelose sodium ini sebagai disintegran untuk mendapatkan suatu formulasi tablet yang memiliki sifat fisik yang baik. Kemudian metodenya yang digunakan di sini adalah granulasi basah. Bagaimana nanti bagus tidak atau menghasilkan tablet dengan fisik yang baikkah, pemilihan dengan metode granulasi basah, kecocokannya gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke dari abstrak dulu ya. Dari abstrak itu pertanyaan pertamanya berdasarkan judul, kenapa asam mefenamat yang dibuat di sini difokuskan ke penghancurnya. Di sini dijelaskan bahwa asam mefenamat merupakan kelompok BCS kelas 2 di mana kelarutannya rendah tetapi daya tembus membrannya tinggi atau permeabilitasnya itu tinggi. Berarti permasalahannya di sini dengan asam mefenamat adalah pada sifat kelarutannya. Sehingga upaya untuk bisa meningkatkan kelarutan tersebut adalah dengan melakukan suatu inovasi adanya bahan penghancur ya. Di sini digunakan cross carmelose sodium dengan konsentrasi 1-5%. Tujuannya adalah untuk bisa memperbaiki mutu fisik sekaligus laju disolusinya nanti, karena diketahui di sini mekanisme kerja dari cross carmelose sodium itu adalah dia penyerapan air atau water wicking dan pembengkakan secara cepat dan besar, sehingga dia kalau membengkak lama-kelamaan dia otomatis akan hancur ya. Kemudian kenapa granulasi basah di sini? Karena dapat memperbaiki laju alir dan kompresibilitas dari asam mefenamat. Seperti diketahui, dasar pemilihan dari metode pembuatan tablet cetak langsung atau digranulasi karena adalah sifat alirnya. Nah, salah satu upaya jika memiliki sifat alir yang buruk adalah diperbaiki dengan cara membuat dia terlebih dahulu granul ya. Oke, di sini lakukan analisis datanya ANOVA one way. Kita lihat nanti parameternya apa saja. Dan dari hasilnya itu disimpulkan bahwa pada konsentrasi 5%, cross carmelose sodiumnya memberikan hasil yang paling baik. Tadi kan ada variannya 1-5. Ternyata dengan konsentrasi yang paling besar, hasilnya juga yang paling baik ya. Oke, kita lanjut ke pendahuluan. Pendahuluan kemarin apa ya isinya? Latar belakang, alasan-alasan atau penjelasan-penjelasan kenapa asam mefenamat, kenapa granulasi basah, kenapa cross carmelose, itu semuanya dituliskan di pendahuluan. Itu asam mefenamat juga sudah tadi ya.
Oke, bisa dilihat sendiri apa yang sudah Ibu highlightkan di sini ya. Oke, asam efenamat menunjukkan bahwa kelaratan asam efenamat yang kecil dalam air sebanding dengan absorpsinya berlangsung lambat. Itu sudah pasti berbanding lurus ya. Sukar larut dia otomatis jumlah yang diabsorpsi juga akan kecil. Dikembangkan penghancur untuk formulasi tablet berupa super desintegran. Salah satunya adalah super desintegran cross caramelose sodium. Memiliki dua mekanisme kerja yang sudah dijelaskan tadi di awal. Cross caramelose sodium ini merupakan modifikasi juga ya, bukan dari yang aslinya, tetapi dia sudah super desintegran ya, berupa pengembangan dari bahan bahan awalnya itu sudah dilakukan formulasi dengan sama seperti yang di kelompok kelas satunya lagi, itu ada fisika ya, modifikasi secara fisika ataupun kimianya. Oke, di sini didapatkan bahwa pada penelitian sebelumnya karakteristik disolusi dan desintegrasi yang baik meningkatkan waktu hancur dan bioavailabilitas dari formulasi tablet yang mengandung cross caramelose sodium ya. Jadi sudah ada latar belakangnya. Kenapa cross caramelose? Karena itu tadi, karena dia punya dua mekanisme tadi, dan sudah juga dilakukan penelitian oleh Kumar dan Nirmala bahwa didapatkan hasil penelitian mereka, hasil disolusinya itu baik ya. Oke, ini untuk yang metode granulasi basah. Granulasi basah karena memiliki keuntungan meningkatkan fluiditas dan sesuai untuk sifat aliran atau kompaktibilitas yang buruk, mengurangi penjeratan udara, mengurangi debu, pembasahan granul sesuai dengan homogenitas sediaan dosis rendah, meningkatkan keterbatasan serbuk melalui hidrofilisasi atau granulasi basah, dan memungkinkan penanganan serbuk tanpa kehilangan kualitas dari campurannya. Jadi ini menurut Guswin Agus tahun 2006 tentang apa sih keuntungan jika akan menggunakan metode granulasi basah ya. Mungkin data ini bisa dibuatkan di pembahasan untuk laporan praktikumnya. Oke, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan disintegran cross caramelose sodium terhadap mutu fisik dan laju disolusi ya. Ingat kembali, tujuan ini harus dijawab pada kesimpulan ya. Di sini pengaruhnya ada, tidak pengaruh dari variasi konsentrasi cross caramelose sodium tadi terhadap hasil dari disolusi tablet asam efenamat yang sudah diformulasi. Oke, di sini akan dibuat bobot tabletnya itu 600 mg yang mengandung 500 mg asam efenamat. Bobotnya 600, kadarnya atau konsentrasi zat aktifnya itu ada 500 mg. Ini adalah rancangan formulasi tabletnya ya. Laktosa sebagai pengisi, cross caramelose sebagai desintegran, povidon ini sebagai pengikat, alkohol sebagai larutan pengikatnya. Oke, kemudian ini untuk korigen lagi ya, korigennya. Kemudian ini untuk fase luarnya, glidan, lubrikan sama antiadherennya ya. Oke, kembali diingat lagi nanti untuk masing-masing komposisi tablet itu apa contohnya, dia sebagai apa nanti umumnya di tablet ya. Seperti biasa untuk granulasi itu adalah fase luar dan fase dalam. Oke, yang pertama adalah ini pembuatan tabletnya. Asam efenamat, laktosa, cross caramelose, povidon, dan koloidal silikon diayak terlebih dahulu dengan ukuran 40, dicampur sampai merata dalam alat pencampur selama 15 menit. Yang dicampur itu adalah zat aktif, pengisi, dan penghancurnya. Kemudian tambahkan dengan larutan pengikat ya, seperti kita praktikum kemarin, dibuat sampai kalis dan ditambahkan zat pewarnanya. Setelah jadi granulat itu dikeringkan dan diayak dengan mesh yang ukurannya yang lebih kecil ya, yang lebih besar. Dan ditentukan kadar airnya, targetnya adalah 1-2%. Kemudian diayak lagi dengan ukuran mesh 20 sampai diperoleh partikel-partikel granul yang merata. Jadi tujuan pengayakan di sini adalah untuk menghomogenkan ukuran dari si granulnya tadi.
lalu ditambahkan dengan fase luar, talkum, magnesium syara, dan koloidal silikon. Oke, lanjut kita ini evaluasinya. Mungkin kita lanjut saja ke bagian hasil ya. Oke, di sini yang di highlight itu adalah tentang disolusi tablet untuk asam mefenamat itu di sini persyaratan waktunya 5 sampai 50 menit ya. Kenapa seperti ini? Itu berkaitan dengan persyaratan dari waktu disolusi asam mefenamat, berapa persen dia sudah terlarut. Itu akan dilihat pada pembahasan. Oke, kita lihat ini adalah hasil untuk granulnya, kadar air, laju alir, sudut diam, kompresibilitas, dan granulometrinya ya. Untuk kadar air sudah memenuhi persyaratan semua 1-2%. Laju alirnya juga ya di 10, ini apa ya, satuannya detik. Kemudian juga sudut diamnya 20-30, kompresibilitasnya juga. Oke, dan ini adalah ukuran dari si granulnya. Oke, kita akan lihat pembahasannya masing-masing. Untuk kadar air memenuhi persyaratan, dibuktikan dengan uji ANOVA bahwa terdapat signifikasi sehingga kadar air antar formula menunjukkan adanya perbedaan bermakna. Jadi uji ANOVA ini untuk melihat adanya perbedaan yang bermakna, bahwa setiap formula itu dia punya rank kadar airnya masing-masing, dan itu juga dipengaruhi oleh komposisi bahan ya. Kemudian hasil laju alir juga demikian, persyaratnya besar dari 5 gram per detik. Uji statistiknya menunjukkan adanya perbedaan bermakna. Lanjut ke hasil evaluasi sudut diam, juga didapatkan adanya menunjukkan ada perbedaan bermakna. Hasil kompresibilitas kurang dari 20%, dan ini sesuai, hasilnya menunjukkan adanya perbedaan bermakna di setiap formula. Yang terakhir itu adalah granulometri, sehingga ada perbedaan bermakna untuk di setiap formulanya ya. Keseluruhan hasilnya itu sesuai dalam rank yang persyaratannya menurut FI. Kemudian dilakukan uji statistik untuk melihat ada tidak perbedaan gitu ya, atau sama saja, karena tadi adalah perbedaannya di kadar cross carmelose. Ternyata dia memang ada perbedaan dengan variasi konsentrasi dari cross carmelose-nya sebagai desintegran. Oke, ini adalah hasil dari mutu tablet. Untuk bobot, oke, ini masuk rank tadi ya, di bobotnya targetnya adalah 600 ya. Di sini ada perubahan nanti di F6 yang kurang sedikit, tapi kan ada rank yang masih diperbolehkan. Kekerasan juga, oke, kita akan lanjut saja di pembahasan. Untuk keseragaman ukuran itu rentang rata-ratanya sesuai dengan di sini, bahwa keseragaman ukuran antar formula menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna. Keseragaman ukuran di sini tidak dijelaskan tabelnya, cuman dia datanya saja yang dijelaskan. Jadi kita tidak bisa melihat kesesuaian berdasarkan FI-nya 3 kali tebal tablet atau kurang dari 4/3 tebal tablet. Untuk evaluasi keseragaman bobot memenuhi persyaratan dalam rank 570 sampai 630, dan di sini menunjukkan adanya perbedaan bermakna untuk tiap formula. Begitu juga untuk uji kekerasan, sesuai juga 7 sampai 12 untuk bobot lebih dari 500 ya. Dan di sini dapat dikatakan bahwa kekerasan antar formula menunjukkan ada perbedaan bermakna berdasarkan uji statistik ANOVA. Untuk evaluasi waktu hancur juga kurang dari 15 menit. Kecuali di sini formula 1 tidak memenuhi persyaratan karena dia tidak mengandung cross carmelose. Nah, tadi kan kenapa cross carmelose? Karena kesulitan larut dari asam mefenamatnya itu tadi jika tidak dibantu dengan adanya penghancur. Nah, ini bisa dilihat pada formula 1 di mana merupakan kontrol, itu sama sekali tidak ditambahkan cross carmelose sebagai desintegran. Dan terlihat di sini waktu hancurnya itu tidak sesuai dengan persyaratan, dia lebih dari 15 menit. Dan kita lanjutkan, di uji statistik juga menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna. Untuk variabilitas telah memenuhi persyaratan seluruhnya. Untuk kadar zat aktif juga memenuhi persyaratan. Nah, di sini ya persyaratannya itu adalah 90 sampai 110% untuk asam mefenamat berdasarkan FI3. Hasil evaluasi terdapat formula yang tidak memenuhi persyaratan, di mana persyaratannya itu 90 sampai 110, yaitu formula 1 dan formula 3.
Hal ini disebabkan karena pada proses pencampuran massa granul kurang homogen. Ya, jadi permasalahan pertama bisa jadi karena kurang homogennya tercampur massa granul. Oke, ya jadi yang tidak sesuai untuk evaluasinya itu adalah waktu hancur sama di kadar zat aktifnya. Dua-duanya di formula 1, tapi untuk di kadar zat aktif itu formula 3 yang kurang ya. Lanjut ke uji disolusi, menunjukkan bahwa peningkatan cross caramelose sodium dapat meningkatkan laju disolusi tablet asam mefenamat ya. Formula 1 menghasilkan disolusi 34% selama 45 menit, formula 2 76%. Sesuai dengan persentase farmakope selama 45 menit, jumlah asam mefenamat yang terdisolusi tidak kurang dari 80%. Nah, apakah formula 1 dan formula 2 sesuai? Tentu jawabannya adalah tidak sesuai. Maka disolusi pada formula 1 dan formula 2 tidak memenuhi persyaratan. Pada formula 3, persyaratan Q disolusi telah memenuhi syarat di menit ke-40, formula 4 di menit 25, dan formula 5 di menit 20. Sehingga kenapa kesimpulannya formula 5 yang lebih baik? Karena ini di menit 20 saja dia sudah 80%. Artinya dia dengan konsentrasi cross caramelose yang paling tinggi, dia dapat hancur lebih cepat, kemudian absorpsinya juga akan lebih banyak konsentrasinya ya. Pada saat dia terdisolusi, untuk pengujian disolusi maksudnya ya. Oke. Untuk uji statistik ANOVA-nya, dapatkan bahwa disolusi antara formula menunjukkan ada perbedaan bermakna. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh penggunaan konsentrasi bahan penghancur yang berbeda pada setiap formula. Formula dengan kadar cross caramelose 5% merupakan formula dengan mutu fisik dan laju disolusi yang terpilih. Maaf ya, bukan formula 5 tapi formula 6. Ibu lupa tadi ada kontrolnya. Karena mempunyai mutu fisik dan laju disolusi tablet yang memenuhi syarat. Jadi kesimpulannya tadi apa? Tujuannya untuk melihat pengaruh konsentrasi cross caramelose terhadap mutu fisiknya dan laju disolusinya. Ya, sehingga jawabannya adalah bahwa ada pengaruhnya, di mana kadar yang paling baik itu adalah 5%, memberikan mutu fisik dan laju disolusi yang paling optimal. Oke, begitulah untuk pembahasan dari artikel kelompok B ini tentang penggunaan variasi desintegran cross caramelose selulosa sebagai penghancurnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dari kelarutannya, meningkat atau tidaknya kelarutan, tinggi atau rendahnya itu dipengaruhi oleh daya hancurnya tadi, cepat atau tidak dia hancur. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan ya pada kolom YouTube. Oke, kita lanjutkan untuk diskusi dan tanya jawab dari kelompok yang bertanya kepada kelompok penyaji. Yang pertama itu pertanyaan dari Failia Anastasia. Pada video disebutkan bahwa metode yang digunakan adalah granulasi basah. Bagaimana cara kita menentukan metode yang cocok dalam pembuatan sediaan tablet biasa, dan mengapa sebelum dibuatnya tablet ada proses granulasi terlebih dahulu? Pertanyaannya teoritis ya, dan itu seharusnya sudah didapatkan pada saat teori tentang cara penentuan metode atau bagaimana pertimbangan penentuan metode pembuatan tablet, apakah ada gempa langsung, granulasi basah atau granulasi kering ya. Oke, silakan, ini dijawab oleh Hefriza. Cara menentukan metode yang cocok dengan cara menentukan karakteristik zat aktif yang akan dibuat pada tablet. Oke, dari zat aktifnya ya, apakah tahan panas atau tidak, kestabilannya besar kecil, dosis dan sebagainya. Pada video metode yang digunakan yaitu adalah granulasi basah karena zat aktif tahan terhadap lembab dan panas, dan juga sifat aliran dan kompresibilitasnya tidak baik. Oke, betul ya. Ini kemudian kenapa sebelum dibuat tablet harus proses granulasi terlebih dahulu? Tujuannya dari pembuatan granulasi tersebut yaitu untuk mencegah segresif, memperbaiki aliran serbuk, meningkatkan porositas, meningkatkan kompresibilitas, dan menghindari terbentuknya material keras dan dari serbuk. Oke, sip ya. Jadi jawabannya sudah sesuai dari Hefriza, dan itu juga sudah ada di artikel. Artinya yang bertanya tidak membaca terlebih dahulu dari si artikelnya. Ya, itu tolong dikurang-kurangi, dan
Kalau bisa itu pertanyaannya yang tidak ada atau ya yang tidak ada penjelasannya di artikelnya. Oke, dari pertanyaan kedua dari Tedina Asma. Pada evaluasi disolusi sesuai dengan persyaratan farmakope selama 45 menit jumlah asam efenamat yang terdisolusi tidak kurang dari 80%. Namun hasil disolusi formula 1 dan 2 tidak memenuhi persyaratan. Apakah penyebab dan dampak dari formula 1 dan formula 2 tersebut pada disolusi tablet? Apa penyebab dan dampak? Oke, dicoba jawab oleh Janatul. Penyebab formula 1 dan 2 tidak memenuhi syarat karena adanya faktor yang mempengaruhi uji disolusi secara in vitro, yaitu faktor formulasi dan adanya pengaruh penggunaan konsentrasi bahan penghancur yang berbeda pada setiap formula. Ya, bisa. Di artikel juga sudah dijelaskan karena tidak homogennya pada saat proses pencetakan. Dan dampaknya yaitu terjadi peningkatan kohesivitas antar granul, adanya perbedaan kekerasan tablet sehingga waktu hancurnya lama, dan akan berpengaruh pada laju disolusinya ya, dan dampak tersebut pada disolusi tablet ya. Jadi ada kaitan di sini adalah waktu hancur dan disolusi, karena di sini adalah pemeran utamanya adalah si cross carmelose tadi sebagai zat penghancur, pengaruh dia terhadap formulasinya itu yang akan dijawab pada saat evaluasi waktu hancur dan disolusi ya. Sudah tepat, terima kasih untuk jawabannya dari Janatul Ulfa. Pertanyaan ketiga dari Vini. Pada pembuatan tablet perlu adanya eksipien atau bahan tambahan. Bagaimanakah eksipien yang baik untuk pembuatan tablet dan kenapa eksipien itu sangat penting pada saat proses pembuatan tablet? Apakah ada atau tidaknya eksipien ini akan berkaitan dengan zat aktif pada formulasi? Ini juga teoritis ya. Oke, coba dijawab oleh Elvira. Mempunyai peran atau fungsi sangat penting dalam formulasi tablet. Hal ini karena tidak ada satupun yang dapat langsung dikempal menjadi tablet ya. Ya, bagus ya. Jadi jawabannya to the point. Intinya kembali lagi ke teorinya, dasar-dasar dari suatu tablet, komponen tablet. Yang namanya suatu tablet campuran 1, 2 atau lebih zat aktif dan zat tambahan yang lainnya. Kalau tidak ada zat tambahan, ya nggak bisa lah dia, gitu ya. Diformulasi gitu untuk menjadi suatu tablet ya. Ini tablet ini adalah sediaan padat kompak gitu ya, bukan serbuk. Kalau serbuk ya bisa aja zat aktifnya saja yang digerus gitu ya, langsung dikonsumsi. Tapi kalau tablet dia terdiri dari zat aktif dan eksipien. Eksipien utamanya apa saja? Nah, itu pengisi, pengikat, penghancur tadi gitu ya. Karena dia tablet nih bentuk sediaan padat, di mana dia akan melalui proses pecah lah di dalam tubuh dulu, baru dia bisa didisolusi dan baru dia diabsorpsi. Oke, itu tolong lebih dipahami lagi. Pertanyaan ketiga, keempat ini dari Rika Putri Riyadi. Dalam PPT dikatakan bahwa hasil evaluasi granulometri menunjukkan hasil yang tidak memenuhi rentang rata-rata granulometri minimal dengan standar deviasi 2, lalu apakah dampaknya dan kaitannya terhadap pencetakan tabletnya?
pabrikan yang akan memproduksi bentuk tabletnya itu mau bagaimana warna dan rasanya. Ya, itu tidak ada ketetapan, tapi tergantung dari reformulasi yang dilakukan. Targetnya itu mau warna kuningnya itu kuning bagaimana. Untuk mendapatkan kuning yang seperti itu, apakah cukup dengan satu pewarna atau bisa dikombinasi, dan alasan lainnya yang secara estetik. Itu hanya untuk secara estetikanya saja ya. Jadi tidak akan mempengaruhi dari artinya tidak baku gitu, untuk bukan di komponen utama dari komposisi tablet. Oke, pertanyaan ke-6 dari Serliana Wulandari, dalam komposisi formula terdapat 2 zat pewarna. Apakah kedua zat memiliki perbedaan? Apakah ada batas jumlah penggunaan pewarna? Ya, ini juga sudah dijelaskan tadi pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya dari Sonia. Pengaruh penggunaan konsentrasi bahan penghancur yang berbeda pada setiap formula. Kenapa adanya pengaruh? Oke, kenapa adanya pengaruh ya? Misalnya seperti ini ya. Oke, jawabannya adanya pengaruh formula yang kada merupakan formula. Loh, ini tidak menjawab ya. Nah, kan tadi itu adalah simple ya sebenarnya jawabannya. Kenapa ada formula? Karena ada variasi dari penggunaan cross caramelose selulosa yang digunakan. Ya, jadi kita akan lihat nih pada rank 1 sampai 5 yang mana sih yang memiliki mutu fisik yang baik sekaligus laju disolusinya yang baik. Tentu dia ada pengaruhnya. 1 dengan yang 5 itu mana yang akan lebih cepat? Ternyata sesuai logika yang lebih banyak yang akan lebih cepat menghancurkan. Seperti itu ya, Sonia dan Hafiza Miftahur. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rizari. Apakah dampak dan kaitannya terhadap formula tablet dari hasil zat aktif yang tidak sesuai? Oke, ini zat aktif yang tidak sesuai. Ya, dicoba jawab oleh Maisara. Di sini tadi di artikel juga penjelasannya karena pencampuran granulnya yang kurang homogen. Dampaknya tidak memenuhi syarat, maka tidak akan memberikan efek terapi optimal dan juga tidak layak untuk dikonsumsi. Ya, jadi artinya kan untuk keseragaman kadar itu ada range konsentrasinya 90 sampai 110. Tadi kadarnya ada 500 mg. 500 mg itu adalah dosis lazimnya. Ada plus minusnya. Ada di 90%-nya misalnya itu adalah di 450 dan 550 ranknya seperti itu ya. Jadi kalau dia 400 bagaimana? Kurang dari dosis lazimnya. Kalau seperti itu bagaimana? Ya tidak memberikan efek yang sesuai dengan target yang diharapkan tadi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Tiara Anjeli. Kenapa obat asam efenamid memiliki kelarutan rendah dengan daya tembus membran yang tinggi sehingga mempengaruhi peningkatan kelarutan untuk mendapatkan absorpsi yang maksimal? Nah, oke, jadi pertanyaannya ya. Sini lebih dalam lagi ya, kenapa asam efenamid? Diketahui itu asam efenamid masuk ke dalam BCS kelompok 2. Cuma pertanyaannya kenapa dia bisa masuk kelompok 2? Oke, sip ya. Ini diberi jawaban oleh Febri. Febri menjawab dari data berdasarkan kelarutan yang sangat kecil, puncak kadar obat dalam plasma dicapai 2 jam setelah pemberian dengan waktu paruh 2-4 jam. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kelarutan asam efenamid yang kecil dalam air menyebabkan absorpsinya berlangsung lambat dan akibatnya efek yang ditimbulkan akan lambat. Oke, sip. Jadi di sini Febri menjawab karena kadar, jadi gini, waktu hancur disolusi itu akan berkaitan nanti sama waktu paruhnya, waktu kapan dia dapat memberikan tinggal setengah itu, atau efek yang akan ditimbulkan itu berapa menit setelah dia dikonsumsi. Dari kelarutannya itu sangat kecil sekali ya, waktu puncaknya 2 jam setelah pemberian. Gimana kalau dibilang nih ibu obatnya baru akan bereaksi 2 jam setelah dikonsumsi? Asam efenamid sakit gigi misalnya, kalau sakit gigi orang maunya cepat apa lambat ya? Ya kalau orang yang mau lambat, oke lah, terima aja, tidak ada permasalahan apapun. Tapi logikanya yang namanya sakit targetnya adalah mau cepat sehat ya. Jadi di sini bisa dilihat waktu paruhnya 2 jam setelah kadar dalam plasmanya itu 2 jam setelah pemberian, waktu paruhnya 2-4 jam kelamaan. Jadi solusi itu sehingga dia dikelompokkan menjadi yang BCS kelompok 2. Nah, itu keumuman
kondisi obat-obat sekarang itu masuknya memang rata-rata di BCS kelompok 2, sehingga di teknologi farmasi yang bisa dilakukan adalah dimodifikasi dari komposisinya dan metode pembuatannya supaya yang lemah-lemah tadi itu bisa diperbaiki sehingga lebih cepat lagi hasilnya. Oke, pertanyaan ke selanjutnya ini, dalam diketahui terdapat perbedaan keseragaman bobot. Faktor apa yang menyebabkan perbedaan keseragaman bobot? Oke, dijawab oleh Lutfia. Ada 3 faktor yang Lutfi Naura. Ada 3 faktor yang menimbulkan masalah keseragaman bobot: tidak seragaman distribusi obat pada pencampuran atau granulasi, pemisahan dari campuran bahan atau granulasi selama proses pembuatan, dan penyimpangan berat dari si tablet. Intinya adalah proses penimbangan, dari awalnya penimbangan, kemudian proses pembuatan granulnya tadi, hasil evaluasinya, sama proses pencampurannya. Oke, pertanyaan terakhir dari Wulan Prasepti, mengapa setiap pengambilan cuplikan dilakukan penggantian media? Oke, sip ya, pertanyaannya dijawab oleh Esterina. Tujuan pengambilan cuplikan dilakukan mengganti media untuk melihat persyaratan kadar sebuah media berdasarkan farmakope apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Kurang lengkap ya. Jadi persyaratannya itu adalah dalam medium 900 mili. Nah, itu harus disesuaikan target 900 milinya. Kalau kita ambil 5 mili berkurang kan? Nah, sehingga harus ditambahkan lagi, dicukupkan lagi jumlahnya sesuai dengan jumlah awalnya tadi. Ya, jadi supaya konsentrasinya juga akan berpengaruh nanti dengan medium yang berkurang, untuk konsentrasinya dikhawatirkan akan semakin peka. Jadi dibuat kondisi dia tetap gitu ya untuk volume medium yang akan digunakan untuk selama evaluasinya selama 50 menit tadi ya. Oke, terima kasih untuk seluruh yang sudah bertanya dan menjawab, dan alhamdulillah ini sudah lumayan ya. Artinya sudah pertanyaannya itu di luar dari pertanyaan yang teoritis, walaupun masih ada juga yang seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk selanjutnya, karena targetnya sekali lagi ini adalah untuk persiapan penulisan laporan tugas akhirnya nanti ya. Kalau mau bertanya pun ke temannya saat seminar juga nanti pertanyaan yang bisa membantu temannya itu mengembangkan pemikirannya atau untuk menjelaskan dari hasil penelitiannya. Oke, Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.